Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau merekomendasikan 5 villa di Ciater Subang yang cocok untuk staycation bersama keluarga. Tempatnya juga strategis dan dekat dengan beberapa destinasi tempat wisata yang menarik di daerah Ciater loh. Karena daerah Ciater Subang ini juga menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan, terutama bagi warga Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Oke, nggak usah lama-lama, inilah dia 5 pilihan tempat staycation di Ciater yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama adalah La Bersa Resort. Resort ini tuh masih baru guys, karena grand opening di akhir Desember 2023. Yang menarik dari resort ini adalah mengusung konsep Nordik ala Eropa gitu. Kesan estetiknya tuh jadi dapat banget. Lobbynya simple tapi nyaman ya. Untuk proses check-innya juga cepat dan mudah. Untuk waktu check-in di jam 2 siang dan check-outnya di jam 12 siang. Resort ini tuh punya banyak tipe villa, mulai dari kapasitas 2-10 orang. Nah, kalau ini adalah tipe deluxe double-nya, kapasitasnya untuk 4 orang. Di sebelah sini untuk living roomnya tuh luas, sudah dilengkapi dengan sofa dan meja, cocok untuk dijadikan spot ngumpul. Di sini juga sudah ada smart TV dan free wifi. Jadi kalau kalian mau Netflix-an dan YouTube-an, bisa banget. Untuk komplimen yang disediakan juga lengkap, ada kopi, gula, teh, air mineral, gelas, dan teko listrik. Tipe deluxe double ini punya 2 kamar tidur ya guys. Ini untuk kamar pertama. Di sini sudah ada 1 queen bed yang nyaman, lengkap dengan bantal dan selimut. Di sisi kanan kiri juga sudah ada lampu tidur. Untuk view dari kamar ini adalah taman dan playground anak. Di sini sudah ada lemari lengkap dengan hanger baju, terus sudah ada 2 pasang slippers. Nggak ketinggalan, di sini juga ada meja rias dan kursinya. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan AC ya. Overall kamarnya tuh nyaman, bersih dan luas, jadi bikin betah. Kita lanjut ke kamar tidur kedua. Untuk fasilitas kamarnya sama persis ya dengan kamar pertama. Sudah tersedia 1 queen bed, lemari, meja rias, dan AC. Yang membedakan hanya view yang kita dapat kalau view dari kamar ini adalah pool air hangatnya. Di samping kamar kedua ada 1 kamar mandi sharing. Kamar mandinya tuh bersih, tempatnya juga lumayan besar. Sudah ada kloset duduk, wastafel, shower, dan water heater. Terus amenitisnya juga komplit ya. Kalau kamar di sebelah sini adalah tipe deluxe pool view. Nah ini dia untuk kolam air hangatnya. Tapi ini public pool ya guys. Kalau kalian mau lebih private, bisa pilih yang tipe private poolnya ya. Meskipun poolnya nggak besar, tapi asik ya. Kita bisa berendam malam-malam. Nah ini untuk playground anaknya. Tempatnya juga bersih dan nyaman. Untuk alasnya sudah dilapisi dengan rumput sintetis. Dan di area ini juga sudah disediakan beanbag untuk kita nongki atau santai sambil nunggu bocil bermain. Yang paling epic di La Bersa Resort adalah suasana sore dan malam harinya. Ketika semua lampunya udah dinyalain semua guys. Suasananya itu romantis abis dan bikin candu loh. Untuk penerangan di semua areanya sudah bagus, terang, dan gak ada kesan creepy-nya sama sekali. Yang aku suka dari La Bersa Resort ini juga punya banyak pilihan kamar. Sangat cocok buat kalian yang mau solo travel, couple, dan juga family. Rate per malamnya juga terjangkau. Buat yang bawa keluarga besar bisa coba stay di tipe family ya. Jadi buat kamu yang mau staycation di sini bisa sesuaikan dengan budget kalian, apalagi untuk ambience Eropanya tuh dapat banget. Pastinya cocok ya untuk healing. Di sini juga sudah tersedia fasilitas musola yang bersih dan juga nyaman, dan sudah tersedia juga untuk perlengkapan sholatnya. Area parkir kendaraannya juga cukup luas dan memadai. Selain staycation, kalian di sini juga bisa melakukan beberapa aktivitas seperti fun games, ATV, rafting, dan masih banyak lagi. Untuk price listnya terlampir ya. Oh iya, kalau ini adalah rate per malam di La Bersa Resort. Kalian bisa booking lewat kontak person ini atau lewat OTA kesayangan kalian. Yang kedua adalah New The Jeep Ciater Resort. Resort ini rekomen banget buat kalian yang cari villa dengan suasana tenang dan jauh dari hingar-bingar. Lokasinya itu dekat wisata Sariater ya, tepatnya di belakang Sariater. Untuk waktu check-in di jam 2 siang dan check-outnya jam 12 siang. Lobbynya simple tapi nyaman, terus proses check-innya juga mudah. Semua staffnya yang ada di sini juga ramah-ramah dan helpful. New The Jeep Ciater Resort ini punya 3 tipe kamar, ada tipe villa kayu, villa kerucut, dan junior suite. Dan kali ini kita akan stay di villa kayu dengan private poolnya. FYI, kita menginap di Villa Kayu Room 311. Di sini untuk buka pintunya sudah pakai smart lock. Pas check-in tadi, selain kartu kita juga akan dikasih 2 kupon breakfast buat besok ya guys. Nah ini untuk area dalamnya, nuansa pedesaannya tuh dapat banget. Kapasitas Villa Kayu ini untuk 2 orang. Di sini sudah disediakan 1 king bed, lengkap dengan bantal dan selimut. Terus sudah tersedia juga komplement yang cukup lengkap. Ada 2 botol air mineral, kopi, gula teh, gelas, dan teko listrik. Terus ada room menu servisnya juga ya guys. Di
Di sini sudah ada Smart TV dengan Netflix, tapi sayangnya belum tersedia WiFi. Jadi kalian mesti pakai internet pribadi. Di bawah TV sudah disediakan 2 pasang slippers dan juga amenities. Ini dia yang aku suka, dan ini adalah spot estetik di Villa Kayu, yaitu taman belakang dengan konsep outdoor. Taman ini juga sudah dilengkapi dengan kolam air hangat pribadi. Jadi asik banget kan, begitu kita buka pintu langsung private pool air hangat. Dan di sekelilingnya juga ada tanaman yang membuat suasananya asri. Di taman belakang juga ada spot untuk duduk lesehan yang sudah dilengkapi dengan beanbag dan meja. Bisa untuk area santai dan juga tempat makan atau barbekyuan. Buat yang cari ketenangan dan rileks, cocok banget nih karena suasana alamnya tuh bagus banget. Untuk kamar mandi, tempatnya tuh bersih, sudah tersedia 2 handuk, kloset duduk, shower, dan water heater. Terus sabun dan sampo juga ada ya. Di setiap Villa Kayu juga sudah ada fasilitas balkonnya. Nah ini dia suasana sore hari dari Villa The Jeep Theater. Apalagi kalau semua lampunya udah nyala, tempatnya tuh makin estetik. Ini sih definisi healing paket lengkap. Ada kabut, lampu, dan dinginnya Theater Subang. Semakin malam itu, suasananya tuh makin cantik dan syahdu banget guys. Buat yang mau honeymoon, cocok nih, karena suasana malamnya tuh romantis abis. Untuk penerangan di semua areanya juga sudah bagus, jadi nggak ada kesan creepy-nya. Suhu malam di sini sekitar 21 derajat ya. Ini dia nuansa paginya, gimana guys? Gak kalah cantik kan? Di sini kalian bisa jalan-jalan, santai menikmati suasana pagi hari di villanya yang sejuk dan outdoornya yang bersih. Pantas aja ya, villa ini tuh jadi tempat favorit untuk liburan keluarga dan selalu full booking karena emang ambience-nya senyaman dan setenang ini. Nah ini adalah tempat untuk breakfastnya. Tiap kamar akan diberi kupon breakfast sesuai dengan kapasitas kamar. Sarapannya tuh prasmanan. Memang sih nggak banyak pilihan menu, tapi lumayan ya. Dari segi rasa, untuk makanannya menurut aku lumayan enak. Oke, sekarang aku akan spill untuk tipe villa lainnya, dan yang mau kita review adalah Villa Kerucut. Villa Kerucut ini cuma ada 2 unit, kapasitasnya untuk 4 orang. Ini untuk bagian depan villanya, sudah ada teras lengkap dengan meja dan kursi untuk santai. Dan sudah tersedia juga jemuran untuk handuk. Begitu masuk adalah area living room dan juga tempat tidur pertama. Di sini sudah ada 1 kasur king, lengkap dengan bantal, selimut, dan 2 handuk. Dan di sebelahnya sudah tersedia 1 set sofa dan meja untuk bersantai. Sudah ada Smart TV, terus 4 pasang slippers dan amenities. Untuk komplimennya juga sudah disediakan 4 botol air mineral, kopi, gula teh gelas, dan teko listrik. Di sebelah kamar mandi juga ada cermin full body ya buat kita ngaca. Ini dia untuk kamar mandinya, tempatnya bersih, sudah tersedia kloset duduk, shower, dan water heater. Untuk sabun juga sudah tersedia. Karena berkonsep mezanin, jadi untuk kamar keduanya tuh ada di lantai mezanin. Kita harus naik tangga ke atas dulu ya. Untuk tempat tidurnya tuh ukuran queen, lengkap dengan 2 bantal dan juga selimut. Asiknya, di sini juga ada playground yang pasti bikin anak-anak betah. Tempatnya outdoor tapi nyaman ya, karena lokasinya tuh berada di bawah pepohonan rindang, jadi teduh gitu. Lantainya sendiri pakai rumput sintetis ya guys, jadi aman buat bocil. Penyewaan kuda untuk keliling area di Jeep Theater untuk harganya itu kisaran 50-70 ribu. Fasilitas musola dan toilet umum juga ada. Posisinya itu berada di seberang area playground anak. Depan musola juga ada kolam ikan yang banyak banget ikan-ikan cantiknya. Oke, aku akan spill room price listnya ya. Di sini ada banyak tipe yang bisa kalian pilih. Harganya itu mulai dari 400 ribuan aja. Info detail dan kontaknya kalian bisa langsung lihat di sini. Yang ketiga adalah Tea Garden Resort. Asiknya, resort ini tuh berada di tengah-tengah kebun teh. Pokoknya cocok banget deh buat healing. Nah ini untuk area lobbynya ya guys, proses check-innya mudah. Kita hanya perlu mengisi formulir dan menunjukkan kartu identitas aja. Staffnya juga ramah dan helpful. Untuk welcome drink disediakan lemon tea. Di area lantai 2 ini adalah resto and cafe-nya. Kalau kalian lapar atau mau sekedar nongki cantik, bisa langsung cus ke restonya. Di Tea Garden Resort ada 3 pilihan tipe cottage, ada tipe superior, deluxe, dan eksekutif. Dan kali ini kita akan stay di tipe eksekutif di cottage black tea ya. Begitu masuk, kita akan menjumpai living room yang nyaman dengan konsep open space. Living room ini juga sudah dilengkapi dengan TV yang cukup besar. Terus ada kursi sofa untuk kita duduk santai dan juga meja. Atau yang mau duduk lesehan di bawah juga bisa ya. Uniknya lagi di sini ada perapiannya gitu guys, karena emang udara malamnya tuh super dingin.
Di pojok sebelah sini ada dining room yang unik ala-ala Jepang gitu. Kita bisa duduk lesehan dengan kaki itu bisa kita taruh di bawah gitu. Sudah disediakan gelas, teh, kopi, dan juga gula. Di sini juga sudah ada dapurnya ya, lengkap dengan kulkas 1 pintu. Terus untuk peralatan masaknya seperti kompor, panci, wajan juga sudah ada. Untuk peralatan makan seperti gelas, piring, sendok, mangkuk juga disediakan cukup lengkap. Kita lanjut ke kamar. Untuk kamar tidur totalnya tuh ada 2. Nah, kalau ini yang kamar utamanya, tempatnya lebih luas dengan bed ukuran queen, lengkap dengan bantal, selimut, dan 2 handuk. Oh ya, di sini tuh hanya ada kipas, tapi udaranya memang sejuk dan dingin ya guys. Jadi memang nggak perlu AC lagi sih menurut aku. Ini kamar keduanya. Kalau di sini ada 2 kasur single bed, dindingnya juga sama full kaca, dan kalau kita keluar teras langsung menghadap taman. Untuk kamar mandi memang nggak terlalu luas, tapi bersih dan nyaman. Terus ada bathtubnya juga, asik nih. Untuk tempatnya oke ya guys, apalagi buat kalian yang mau berlibur bersama keluarga yang butuh ketenangan. Nah, ini dia cottage kita. Kalau kalian suka bisa pilih ya di tipe eksekutif yang tipe black tea nomor 26. Di bagian terasnya juga sudah tersedia kursi kayu panjang dan meja untuk santai, lengkap dengan hammock juga. Jadi emang di 3 Garden Resort ini bisa dibilang spot santainya tuh banyak banget. Nah, di area rooftopnya kamu juga bisa menikmati sunset dan sunrise sekaligus loh. Pemandangannya juga indah, langsung menghadap ke pegunungan dan perbukitan. Oh iya, kita kemarin request untuk nyalain api unggunya tuh di jam 7 malam. Jadi di perapian ini tuh sudah disediakan 1 ikat kayu bakar gratis. Untuk dinernya kita pesan paket sukiyaki yakiniku, harganya murah, cuma Rp300.000 bisa untuk 4 orang. Kalian juga bisa pilih paket barbecue Rp85.000, udah dapet sate ayam, sapi, ikan, sayuran, dan masih banyak lagi. Untuk rasa makanannya enak semua dan cocok nih guys di lidah. Dan porsinya itu bener-bener mengenyangkan ya. Jadi kalau kalian menginap di sini sih jangan lupa order paket ini, selain murmer juga enak rasanya. Untuk suasana malam di sekitar resort juga syahdu dan romantis gitu. Penerangan lampunya di setiap tempat sudah cukup dan gak ada kesan creepy. Oh ya, kamu juga bisa nobar loh di sini karena disediakan tempatnya gitu. Nah, ini dia untuk tempat breakfastnya berada di pendopo. Untuk jam breakfast mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi ya. Dan terbagi menjadi 2 sesi. Tiap sesi itu diberi batas waktu 1 jam. Jadi breakfastnya tuh buffet, dan untuk menu makanan dan minuman yang disajikan lebih ke menu makanan tradisional. Untuk menu utamanya menurut aku juga cukup bervariasi. Aneka gorengannya juga cukup banyak ya. Ada pisang goreng, bakwan, terus ada juga mie kuah gitu. Untuk minumannya cukup bervariasi, ada teh, kopi, wedang jahe, aneka jamu, terus ada jus dan infused water juga. Overall menunya terbilang bervariasi dan cukup lengkap. Kolam renangnya memang gak gitu besar, tapi aku suka banget nih dengan keasriannya. Jadi kita bisa berenang sambil melihat keindahan di sekelilingnya, ada persawahan, perbukitan, dan juga pegunungan. Pastinya bakalan betah lama-lama deh berenang di sini. Di dekat kolam juga ada jacuzzinya loh. Totalnya itu ada 3 kolam ya guys. Airnya memang hanya hangat-hangat kuku, tapi menurut aku sih lumayan untuk menghilangkan hawa dingin habis berenang di kolam renangnya. Karena kita bisa berendam dan juga santai-santai di sini. Apalagi yang bawa bocil cocok banget sih di kolam air hangatnya biar mereka nggak kedinginan. Untuk aktivitas di sini banyak ya, salah satunya adalah tea making. Dari sini kita akan diajarkan dari proses memetik daun teh pilihan hingga menjadi teh seduh yang siap untuk diminum. Wah, seru banget kan? Pasti bakalan jadi momen indah yang tak terlupakan deh. Selain tea making ada juga kelas membatik dan juga membuat keramik. Dan untuk harganya bervariasi, untuk aktivitas mulai dari harga Rp75.000 per packnya. Yang keempat adalah Bukit Rindu Theater. Enaknya kalau kita nginep di Bukit Rindu Theater ini, tempatnya itu strategis dan dekat banget dengan tempat-tempat wisata di Theater seperti The Castello, Astro Highland, dan Sariater. Proses check-in letaknya tuh di kasir restorannya ya guys, jadi nanti kalian tinggal datang aja ke area kasirnya, bilang mau check-in, dan nanti kita akan dibantu sama staffnya. Kali ini kita akan menginap di Villa Kayunya. Untuk Villa Kayu ini totalnya itu ada 4 unit. Villa Kayu ini punya kapasitas 10 orang dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, living room, dan balkon. Begitu masuk, kita akan menjumpai area living room yang cukup luas. Di sini sudah disediakan kursi dan meja untuk kita duduk. Terus ada juga karpet lantai untuk lesehan ataupun tiduran. Material utama di Villa Kayu ini adalah kayu, jadi nuansa alami dan sejuknya tuh dapat banget. Area living room ini cocok untuk ruang berkumpul bareng teman-teman maupun keluarga. Di sini juga sudah ada TV, tapi untuk TV-nya tuh masih belum smart TV ya. Terus sudah ada handuk dan komplimen seperti air mineral, gelas, gula, kopi, dan juga teh. Terus sudah ada teko listriknya juga. Next kita lanjut ke kamar pertama. Di sini sudah ada kasur queen size lengkap dengan 2 bantal dan selimut.
Untuk pencahayaan di dalam kamar sudah cukup bagus ya. Di dalam kamar ini terdapat lemari kayu yang cukup besar untuk menyimpan barang. Di dalam lemari juga sudah ada hanger bajunya. Sekarang kita lanjut ke kamar kedua. Untuk fasilitas kamarnya sama ya dengan kamar pertama. Di sini sudah tersedia satu queen bed, lengkap dengan bantal dan selimut. Terus sudah ada lemari kayu juga, dan untuk lemarinya udah ada cermin ya. Di tengah-tengah antara kamar pertama dan kedua adalah kamar mandinya. Sudah ada kloset duduk, shower, water heater, ember, dan gayung. Untuk sampo dan sabun juga sudah disediakan. Next kita ke bagian belakang. Di sini ada satu ruangan kosong dengan jemuran handuk dan baju. Ruangan ini tuh bisa juga difungsikan untuk tempat sholat. Di bagian belakang sudah ada balkon juga ya. Untuk pemandangan yang kita dapat tuh kayak perkebunan gitu. Nah kalau dari balkon depan kita bisa lihat langsung view kebun teh dan juga pegunungan guys. Oke, next kita lanjut ke area restonya. Jadi selain staycation, buat kalian yang cuma mau makan di resto sambil santai, menikmati suasana di Bukit Rindu juga bisa ya. Ini adalah suasana resto di sore hari, sekitar jam setengah 6 sore. Karena pas malam minggu jadi rame banget nih sama pasangan. Untuk keluarga yang datang ke sini juga banyak loh. Area resto Bukit Rindu ini tempatnya tuh luas, kalian bisa pilih di indoor ataupun outdoornya. Paling asik sih menurut aku di area outdoor ya, karena tempatnya tuh terbuka, terus mata kita bakalan seger karena lihat yang ijo-ijo. Malam harinya tuh dingin, cantik banget nih suasananya karena lampu-lampunya tuh udah dinyalain semua. Jadi suasana romantisnya tuh dapat banget. Oh ya, kalau weekend di sini juga ada live musik yang siap nemenin kalian. Kalau mau menghangatkan badan di sini juga sudah ada api unggunya. Asal nggak hujan, pasti untuk api unggunya sih akan dinyalain. Nah ini dia untuk suasana pagi harinya. Cuacanya tuh pas banget ya, lagi cerah. Jadi kita bisa lihat sunrise-nya yang bener-bener indah. Tempatnya memang bikin betah guys, apalagi kalau buat healing atau liburan bareng sama keluarga. Paginya kalian bisa ajak juga keluarga jalan-jalan di sekitar villa buat menikmati udaranya yang sejuk dan segar. Dan bisa sekalian jalan-jalan ke kebun tehnya. Asik banget kan staycation di sini, udah gratis masuk ke perkebunan teh dan no pungli loh. Menu sarapan paginya adalah nasi goreng komplit. Selain nginep di villa, kalian juga bisa camping. Di sini tuh ada 3 tipe tenda, ada Indian Camp, tenda dom, dan Arpenas. Untuk tipe Indian, kapasitasnya tuh untuk 3 orang, dan untuk dom, totalnya tuh hanya ada 4 unit ya, kapasitasnya bisa untuk 4 orang. View-nya juga keren banget, karena kita bisa langsung menghadap ke Gunung Tangkupan Perahu. Toilet dan kamar mandi letaknya tuh ada di dekat tenda Indian. Posisi persisnya itu berada di depan resto. Toiletnya tuh bersih, terawat, dan dipisah juga untuk pria dan wanita. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Di sini ada WC duduk dan jongkok, terus sudah ada shower water heater. Taman di sini semuanya tuh tertata rapi, banyak bunga warna-warni yang cantik, cocok banget deh buat dijadikan sebagai spot foto-foto. Terus di tengah-tengahnya juga ada air mancur dan kolam ikannya. Area restonya tuh luas dengan konsep semi outdoor dengan nuansa tradisional. Untuk materialnya dominan bambu ya, dengan atap jerami sehingga kesan naturalnya itu dapet. Terus untuk tempat duduknya ada yang kursi dan juga lesehan. Di belakang resto juga terdapat musola, konsepnya juga unik gitu. Tempatnya itu besar, nyaman, dan bersih. Oke, sekarang aku akan spill untuk press list villa dan camping di Bukit Rindu beserta info booking resminya ya guys. Yang kelima adalah Smart Hill Camp. Buat kalian yang mau staycation sekaligus berwisata alam, tempat ini tuh rekomen banget. Untuk check-innya, lokasi front office-nya tuh berada di dekat area Villa Kahuripan 1. Dan kali ini kita mau menginap di tipe villa terbarunya, namanya adalah Villa Kahuripan 2. Villa Kahuripan 2 Smart Hill Camp saat ini totalnya tuh ada 4 unit, dan kita akan stay di villa nomor 1-nya. Villa ini mengusung konsep kearifan lokal dan budaya Sunda, dengan nuansa yang nyaman dan menyatu dengan alam. Di bagian depan villa sudah ada fasilitas teras yang sudah dilengkapi dengan 2 kursi kayu dan 1 meja untuk kita duduk santai. Villa ini berkapasitas untuk 4 orang dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita mau lihat untuk kamar pertama atau master bedroomnya. Kamarnya luas dan juga bersih ya. Kamar ini tuh sudah dilengkapi dengan 1 queen bed dengan 2 bantal, guling, dan selimut. Terus di sini sudah ada fasilitas smart TV dan free wifi. Tapi sayang untuk wifi-nya tuh hanya ada di area publik, jadi belum sampai ke area villanya. Villa Kahuripan ini juga punya balkon belakang dengan pemandangan yang hijau dan asri, yang pastinya bikin suasana hati menjadi tenang dan nyaman. Next kita lanjut ke kamar kedua. Kamarnya memang kecil ya, tapi cukup nyaman. Di sini sudah tersedia 1 kasur single, lengkap dengan bantal dan selimut. Lanjut ke area kamar mandi. Sebelum kamar mandi di sini tuh tersedia minibar yang lengkap dengan 4 handuk, amenities dan komplimen yang cukup lengkap.
Nah, ini dia untuk kamar mandinya. Sudah ada kloset duduk, ember, gayung, tapi belum ada shower dan water heaternya. Buat kalian yang mau pesan makanan untuk price list menu room service, aku lampirin di sini ya. Untuk rate per malam Villa Kahuripan 2 ini di weekday itu 800.000 dan di weekend 1 juta. Oke guys, sekarang kita akan lanjut lihat Lembur Liuh Kahuripan. Lokasinya tuh gak jauh dari Villa Kahuripan 2, tempatnya berada di area depan villa aja. Di Lembur Liuh Kahuripan ini ada 2 villa, yaitu Villa Amang dan Rumah Emma. Nah, ini dia untuk Villa Amangnya, kapasitasnya tuh untuk 6 orang, di weekday itu 1.250.000 dan di weekend 1.500.000 sudah termasuk breakfast 6 orang. Untuk fasilitas musolanya, tempatnya tuh nyaman, bersih, rapi, dan sudah dilengkapi dengan perlengkapan sholat. Di sebelah sini untuk toilet dengan beberapa bilik toilet. Kalau ini untuk saungnya ini tuh juga difungsikan sebagai aula. Tempatnya besar, kapasitasnya tuh bisa muat banyak orang. Cocok banget buat acara kumpul-kumpul atau untuk acara meeting semi formal. Di area ini juga terdapat lapangan yang luas, biasanya sih dipakai untuk silat atau juga fun games. Ini dia untuk area camping groundnya, lahannya itu luas dan fasilitasnya juga lengkap ya. Tempat campingnya dibagi menjadi 3 blok, ada blok A, B, dan C. Oh ya, di sini juga tersedia banyak pilihan tenda yang bisa kalian pilih. Ada tenda Borneo, tenda piramid, dan juga tenda Arpenas. Ada 2 paket yang ditawarkan juga, seperti paket hemat dan reguler. Untuk alat barbeque-nya juga sudah ada loh. Yang kita dapat di area camping ini adalah hamparan perkebunan teh dan juga pegunungan yang indah. Plus udaranya yang seger, bebas polusi. Untuk price listnya aku lampirin di sini ya guys. Kalian bisa pause aja video ini untuk info lebih detailnya. Di sini ada juga panggung hiburan dan alun-alun, cocok banget nih buat berbagai acara seperti gathering, konser, ataupun senam. Untuk fasilitas pendukung juga terbilang lengkap dan proper ya. Sekarang aku akan spill untuk Villa Kahuripan 1. Di sini sudah disediakan tempat tidur dengan kasur ukuran queen, lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Kapasitas Villa Kahuripan 1 ini untuk 2 orang ya guys. Terus sudah disediakan komplimen seperti teko listrik, gelas, kopi, gula, dan teh. Ada 1 lemari untuk penyimpanan barang dan juga hanger. Villa ini juga sudah ada kipas angin dan cermin ya. Terus sudah ada TV-nya juga. Kamarnya emang gak gitu luas tapi nyaman. Dan kesan naturalnya tuh dapat banget. FYI untuk kamar mandinya tuh ada di bagian bawah. Jadi kita harus turun tangga ke bawah. Kamar mandinya bersih, sudah ada ember, gayung, dan kloset jongkok, tapi belum ada water heater. View dari villanya adalah taman hijau yang rapi dan asri. Terus di bagian tengah ada saung juga untuk tempat kumpul-kumpul. Untuk harga di weekday 550.000 dan di weekend tuh 650.000, sudah termasuk breakfast 2 orang. Info booking reservasi bisa langsung menghubungi kontak ini ya guys. Di Smart Chill Camp ini juga ada fasilitas playground atau taman bermain anaknya. Mengusung konsep outdoor dengan wahana permainan yang cukup banyak, pastinya sih bikin bocil betah. Di sini ada ayunan, perosotan, terus gelas putar juga ada. Untuk loket tiket wahana dari sebelah sini. Untuk wahana ATV di sini juga ada 3 macam ya, kalian tinggal pilih aja. Oke guys, itulah 5 rekomendasi tempat staycation kalau kalian sedang berlibur di daerah Ciater Subang, yang bisa kalian jadikan untuk tempat pilihan berlibur bersama keluarga. Oh ya, jangan lupa juga untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!